Bab 032. Ryan menoleh perlahan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tidak menyangkal. Tapi luka dalam dirinya terlalu dalam untuk segera sembuh. Najwa duduk lagi di sisinya. Kali ini lebih dekat. Ia menggenggam tangan Ryan lebih erat. Kalau kamu terus hidup di masa lalu, kamu bakal kehilangan semuanya. Termasuk aku. Aku bukan perempuan sekuat Alia. Tapi aku rela jatuh berkali-kali asal tetap sama kamu. Tapi jangan buat aku nyesel, Mas. Jangan buat semua ini sia-sia. Sunyi mengisi ruang. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Ryan memejamkan mata. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Malamnya, Bu Marwah duduk di ruang tengah dengan kursi rodanya. La memandang Ryan dari jauh. 71. Kemudian menoleh ke arah Najwa yang sedang menyiapkan teh hangat. Hatinya sedikit tenang, melihat rumah kembali tertata rapi. Najwa memang bukan menantu yang sempurna, tapi ia yang bertahan, yang tetap memilih tinggal meski badai besar mengguncang. Saat teh sudah disajikan, Najwa duduk di dekat mertuanya. Ia bercerita tentang rencananya kembali aktif di pesantren, tentang pengajian ibu-ibu yang akan ia pegang lagi minggu depan. Bu Marwah tersenyum bangga. Itulah yang Umi suka. Ustazah harus jadi panutan. Kanmu sudah di jalur itu, Najwa. Jangan kalah dari perempuan lain. Najwa hanya tersenyum. Tapi ia tahu betul siapa perempuan lain yang dimaksud mertuanya. Di depan cermin, Alia berdiri lama menatap bayangan dirinya yang kini lebih tenang, lebih yakin. Ada banyak luka yang pernah singgah, tapi juga banyak pelajaran yang menumbuh. Ia menyentuh rambutnya yang digelung rapi, lalu mengembuskan napas panjang. Di ranjang, Isa tertidur pulas dengan tangan kecilnya menggenggam boneka kelinci putih. Hari ini, Alia mengambil keputusan yang sudah lama ingin ia mantapkan, mempercepat pernikahannya dengan Fahri. Bukan karena ingin terburu-buru, bukan karena ingin menyaingi masa lalu. Tapi karena hatinya kini benar-benar siap. Ia ingin membangun masa depan, bukan lagi terpaku pada masa silam. Dan ia ingin Isa tumbuh dengan figur ayah yang bisa hadir setiap hari, menyayanginya tanpa setengah hati. Setelah menyusui Isa dan menidurkannya kembali, Alia berjalan pelan ke ruang tamu. Di sana, bapak dan ibunya sedang duduk membaca koran dan merajut. Alia duduk di samping ibunya. Bu, Pak. Aku udah pikirin matang-matang. Aku mau pernikahan sama Mas Fahri dipercepat. Ibu Rahmah dan Pak Hussein saling berpandangan. Ada senyum kecil yang menyelinap di sudut bibir mereka. Sudah yakin, Nak? Tanya bapaknya lembut. Alia mengangguk. Sudah, Pak. Aku sudah istikharah. Aku tahu jalan ini yang terbaik. Aku dan Isa butuh stabilitas. Dan aku juga percaya Mas Fahri orang baik. Ibu Rahmah langsung menggenggam tangan putrinya erat-erat. Alhamdulillah. Ibu ikut senang, Nak. Yang penting kamu bahagia. Kabar itu langsung disampaikan Alia malam itu lewat telepon kepada Fahri, dan seperti yang bisa diduga, kabar itu seperti percikan kebahagiaan yang tak terbendung bagi Fahri. Beneran, Alia? Suara Fahri terdengar tak percaya. Kamu yakin? Alia tertawa pelan di ujung telepon. Aku serius. Aku udah siap, Mas. Di seberang sana, Fahri menengadah ke langit kamar. Senyum lebarnya tak bisa disembunyikan. Masya Allah.
Ini kabar terbaik tahun ini. Terima kasih udah percaya sama aku, ya, Alia. Insya Allah aku nggak akan mengecewakan. Dan tanpa menunggu waktu lama, Fahri langsung mengajak ibunya, Bu Rosa, untuk datang ke rumah keluarga Alia keesokan harinya. Pagi itu rumah Alia terasa berbeda. Ada suasana haru yang mengambang di udara. Di ruang tamu, Fahri dan ibunya duduk dengan pakaian rapi. Bu Rosa mengenakan gamis hijau toska lembut dan kerudung senada. Ekspresinya bahagia tak bisa menyembunyikan antusiasme seorang ibu yang anak semata wayangnya akan segera menikah. Begini, Pak Hussein, Bu Rahmah. Ujar Bu Rosa dengan suara hangat, kami datang hari ini bukan hanya 72. Ingin silaturahmi. Tapi juga ingin membicarakan lebih lanjut tentang rencana pernikahan anak-anak kita, karena Alia sudah mantap, dan Fahri sejak lama memang menaruh niat baik. Pak Hussein mengangguk pelan, tersenyum sopan. Kami juga bersyukur, Bu Rosa. Fahri orang yang baik. Insya Allah, niat baik ini kita permudah bersama. Alhamdulillah. Gumam Fahri lirih. Ia melirik ke arah Alia yang duduk di samping ibunya. Perempuan itu tersenyum tenang, matanya hangat meski sedikit gugup. Setelah diskusi ringan dan penuh kehangatan, ditentukanlah bahwa akad akan dilangsungkan sebulan dari hari itu. Bagaimana nantinya pernikahan akan dibuat, Fahri menyerahkan idenya pada Alia. Fahri tampak lega. Ia bahkan sempat pamit ke dapur hanya untuk menghibur Isa yang rewel, lalu kembali dengan wajah bahagia sambil menggendong bayi itu. Isa yang biasanya cukup pemilih pun tampak nyaman. Lihat, Bu, kata Fahri dengan senyum lebar, Isa kayaknya udah siap punya ayah, nih. Ibu Rahmah terkekeh pelan, menatap calon menantunya dengan rasa syukur yang tak terkira. Yang penting kamu siap juga jadi ayah, Fahri, jawab sang ibu penuh makna. Fahri menatap Alia. Insya Allah. Aku siap. Dan dalam hati Alia, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ia merasa tenang. Bukan hanya karena akan menikah lagi, tapi karena akhirnya ia memilih dari tempat yang penuh kesadaran, bukan karena tekanan, bukan karena luka, tapi karena cinta dan keyakinan bahwa Tuhan telah menyiapkan bab baru yang lebih baik. 1 hari kemudian. Di atas tempat tidur, laptop Alia terbuka di pangkuannya, menampilkan tab demi tab tempat-tempat bernuansa Islami di berbagai negara. Dari Maroko, Turki, hingga Andalusia, gambar-gambar masjid tua berarsitektur megah dan lanskap tenang menghiasi layar. Di sebelahnya, Mira duduk dengan rambut dikuncir dan tangan kanan sibuk memegang muk teh hangat. Ini, lihat yang ini, ya. Masjid putih di Abu Dhabi. Cantilek banget, kayak istana. Bayangin kamu akad di situ, dengan gaun simple warna ivory, dan Isa digendong Fahri. Aduh, merinding aku, ujar Mira, tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Alia tersenyum, menatap layar dengan mata berbinar. Aku dulu ngebayangin aja enggak, Mir. Waktu sama Mas Ryan, semua disiapin keluarga, aku cuma nurut. Gak punya suara. Mira melirik sahabatnya itu, lalu menepuk bahunya lembut. Dan sekarang kamu punya suara. Suara yang lantang. Yang kuat. Yang bebas memilih. Alia menoleh padanya, lalu mengangguk perlahan. Dulu, ia bahkan tak membayangkan akan bisa duduk seperti ini membahas pernikahan dengan tenang, tanpa tekanan, dan dengan harapan di depan mata. La membuka folder khusus di laptopnya yang berjudul, Akad Impian. Ada lebih dari 10 gambar tempat yang ia simpan.
Beberapa di antaranya terlihat seperti halaman masjid tua dengan kolam jernih di tengahnya, pepohonan kurma berjejer, dan cahaya senja yang jatuh lembut. Tempat ini di Kapadokia, Turki. Bisa akad di masjid kecilnya, terus lanjut foto prewedding di balon udara pagi-pagi. Romantis nggak sih? Tanya Alia sambil menoleh, setengah malu. Mira terkekeh. Fix kamu udah masuk mode calon pengantin. Alia menunduk, pipinya memerah. Aku juga kaget, Mir. Awalnya ngerasa belum siap. Tapi makin kesini, yang paling semangat malah aku. Rasanya kayak aku mau menikah untuk pertama kalinya, dan aku yang punya kendali penuh. Mira mengangguk setuju. Karena ini emang pernikahan pertama kamu yang sesungguhnya, Al. Bukan cuma jadi istri di atas kertas, tapi jadi partner hidup yang utuh. Dicintai, dihargai, dan diajak berjalan bareng. 73. Alia menatap layar lagi. Lah membayangkan dirinya berjalan perlahan menuju Fahri dengan Isa digendong ayahnya. Mereka bukan keluarga sempurna tapi mereka bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Aku pengen pernikahannya simple, khidmat, tapi juga berkesan. Gak usah banyak tamu, yang penting penuh doa, ucap Alia pelan. Dan kamu harus cantik banget di hari itu, tambah Mira. Sampai orang-orang yang dulu menyakitimu, cuma bisa gigit jari. Alia tersenyum. Tapi kali ini, bukan senyum dendam. Lebih ke senyum puas, senyum penerimaan. Ia tak ingin balas dendam pada siapapun. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan versi terbaiknya. Tak lama kemudian, Isa terbangun dan merengek pelan. Alia langsung berdiri dan mengangkat buah hatinya dari box bayi. Calon bocah ganteng di pernikahan Umi udah bangun, iya. Goda Mira sambil mengelus kepala Isa. Alia mencium kening anaknya. Kalau nanti Umi nikah, kamu tetap prioritas utama. Gak akan ada yang gantiin tempat kamu di hati Umi, nak. Mira memandang mereka dengan tatapan haru. Hatinya penuh rasa kagum atas proses Alia yang luar biasa. Perempuan itu telah melewati luka, badai, pengkhianatan, dan kini berdiri tegak dengan cinta dan semangat. Jadi, kamu mau pilih tempat di mana, Al? Alia tersenyum kecil sambil menatap peta dunia di layar laptop. Aku mau sholat istikharah dulu. Tapi yang pasti, aku pengen tempat yang ada cerita. Bukan sekadar indah, tapi ada makna. Supaya aku selalu ingat bahwa langkah ini adalah awal dari babak baru yang aku pilih sendiri, bukan karena keadaan. Saran aku ya Al, kamu duduk sama Mas Fahri terus kasih tahu dia keinginan di mana kamu pengen akad. Kamu udah boleh mutusin malam ini, karena persiapan nikah sebulan ke depan bukan waktu yang lama. Alia mengangguk paham, dan berterima kasih atas saran sahabatnya. Hari berlalu, dan Alia mulai berbincang lagi dengan calon suaminya. Kebetulan mereka menyempatkan bertemu di pelantaran pesantren tempat di mana keadaan hening namun tidak sepi juga. Alia menatap layar laptopnya dalam diam. Gambar Blue Mosque di Istanbul terpampang jelas di hadapannya megah, agung, dan tenang dalam balutan langit biru. Tangannya bergerak pelan menyentuh permukaan layar, seperti ingin menyentuh impian yang dulu hanya berani ia pendam dalam hati. Impian sederhana, tapi dulu terasa mustahil, kini, impian itu terasa begitu dekat. Fahri duduk di sebelahnya, memperhatikan dengan senyum lembut. Ia sudah melihat cahaya berbeda dari mata Alia sejak beberapa hari terakhir lebih tenang, lebih penuh harap.
Aku ingin akad di sini Mas, suara Alia pelan, nyaris seperti gumaman. Fahri menoleh cepat. Di Blue Mosque. Alia mengangguk, matanya masih tertuju ke layar. Sejak kuliah dulu aku pernah baca kisah tentang tempat ini. Katanya, jika dua orang saling mengikat janji di sini, maka cinta mereka akan selalu diingat dalam setiap sujud dan doa. Tapi ya, dulu. Aku bahkan gak bisa milih baju pengantin sendiri, apalagi tempat akad. La menoleh pada Fahri, senyumnya mengambang, samar. Waktu aku menikah dulu. Semuanya sudah disiapkan. Aku cuma datang dan menjalani. Gak ada yang benar-benar aku putuskan sendiri. Fahri mendekatkan tubuhnya, memastikan suara hatinya terdengar jelas. Kalau itu keinginan kamu, maka kita wujudkan, Alia. Aku nggak mau pernikahan ini jadi pernikahan yang dipaksakan atau terasa setengah hati. Ini pernikahan pertama yang benar-benar kamu jalani sebagai dirimu sendiri, kan? Alia mengangguk pelan. Hatinya meleleh dengan perlahan, seperti lilin yang akhirnya menemukan nyala hangat untuk pertama kali. La masih ingat betul bagaimana dulu ia berusaha keras untuk menjadi istri yang baik. 74. Tapi kala itu, tidak ada yang membimbingnya. Tidak ada yang menyambut pengorbanannya. Kini berbeda. Fahri tidak datang dengan tuntutan. Ia datang dengan penerimaan. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, Fahri dan ibunya datang ke rumah Alia. Kali ini bukan untuk membahas lamaran atau kesiapan rumah tangga seperti dulu. Tapi untuk mendengar dan menyetujui keinginan Alia tentang tempat akad. Jadi, Blue Mosque? Tanya Bu Rosa sambil menyesap teh hangat yang dibuat oleh Bu Rahmah. Alia mengangguk dengan senyum malu-malu. Maaf kalau permintaan ini merepotkan. Tidak sama sekali, jawab Bu Rosa cepat. Itu pilihan yang indah dan penuh makna. Saya justru bangga kamu berani menentukan arah untuk hidupmu, Alia. Gak semua perempuan bisa seperti kamu. Pak Hussein mengangguk. Kalau kamu yakin dan Fahri juga mendukung, kami sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik. Bukan tempatnya yang penting sebenarnya, tapi doanya. Tapi kalau tempat yang kamu pilih bisa memperkuat doa itu, kenapa tidak? Senyum Alia mengembang, dan kali ini hatinya benar-benar hangat. Ia menoleh ke arah Fahri yang duduk diam namun penuh perhatian. Kapan rencananya? Tanya Mira yang juga ikut hadir, tak mau ketinggalan kabar. Bulan depan, kalau semua berjalan lancar, jawab Fahri, penuh keyakinan. Wah. Berarti dari sekarang harus mulai booking tiket, atur itinerary, urus dokumen, dan tentu saja fitting baju pengantin. Seru Mira dengan semangat khasnya. Semua orang tertawa. Di tengah kebahagiaan kecil itu, Alia merasa hidupnya seperti baru mulai dari awal. Bukan dari kepingan luka yang ditambal, tapi dari lembar baru yang bersih. 2 minggu kemudian, seluruh persiapan berjalan dengan lancar. Agen travel Islami yang khusus menangani pernikahan religi di luar negeri sudah dihubungi. Dokumen perjalanan, akomodasi, bahkan pengurusan izin menggunakan area luar Blue Mosque untuk akad pun dalam proses. Karena tentu, akad tak mungkin dilakukan di ruang utama masjid yang digunakan untuk sholat. Tapi kawasan halaman luar dengan pemandangan megah dan heningnya suasana sudah cukup mewakili segalanya. Alia mulai belajar doa-doa pernikahan yang ingin ia ucapkan sendiri.
Ia juga mulai mempersiapkan mental menghadapi dunia baru, dunia pernikahan yang diwarnai dengan cinta dan dukungan. Di sela waktu mengajar di pesantren, Alia seringkali mendapat tatapan penuh tanda tanya dari para guru lain, termasuk dari Najwa. Kabar soal akad di Turki sudah sampai ke telinga orang-orang tertentu, dan tak semua merespons dengan baik. Tapi Alia tak lagi gentar. Saat beberapa jamaah ibu-ibu menyindirnya karena dianggap terlalu pamer, atau terlalu terburu-buru menikah, Alia hanya tersenyum. Lah sudah terlalu kenyang menerima stigma. Tapi kini, ia memilih menutup telinga dan hanya mendengar suara hatinya. Kabar itu juga sampai ke telinga Ryan. Ia mendengarnya dari ibunya sendiri, yang diam-diam mengikuti gosip tetangga. Ryan hanya diam. Sejak keluar dari rumah sakit, ia belum sepenuhnya pulih. Tapi ia berusaha menerima. Meskipun hatinya masih memberontak. Di malam-malam sepi, Ryan duduk memandangi foto kecil Isa yang diam-diam pernah ia cetak. Ia belum berani menatap mata anak itu secara langsung. Tapi rindu itu ada, meski tak punya tempat berlabuh. Najwa tahu, dan itu membuatnya semakin merasa tidak cukup. Tidak cukup baik. Tidak cukup berharga. Tidak cukup dicintai. 75. Sementara itu, Alia mulai memilih gaun pengantin. Ia ingin tampil sederhana namun elegan, hijab putih bersih, dipadukan dengan kain lembut warna putih juga. Ia tak ingin berdandan berlebihan, tapi tetap ingin terlihat cantik di hari istimewanya. Mira dengan sigap membantu memilih aksesoris, mengatur jadwal fitting, bahkan membujuk Isa agar tidak rewel saat ibunya sibuk. Kalau nanti Isa rewel di Turki, gimana? Tanya Alia sambil menggoyang-goyangkan anaknya yang mulai menguap. Kita tinggal sewa bule Turki buat gendong dia, sahut Mira bercanda. Atau lebih realistis, kita ajak 2 pengasuh biar kamu dan Fahri bisa fokus. Alia tertawa. Gak ngangka ya, hidupku sampai di sini. Dan ini baru permulaan, Al, sahut Mira. Setelah akad, setelah kamu hidup bareng Fahri, kamu bakal lihat banyak sekali cinta yang tumbuh dari 2 orang dewasa yang memilih saling. Bukan karena dijodohin, bukan karena dipaksa, tapi karena saling. Kata saling menggema di benak Alia. Saling mencintai. Saling menerima. Saling mendengar. Saling menumbuhkan. Malam itu, sebelum tidur, Alia menulis di buku kecilnya buku yang sudah lama kosong sejak perceraiannya. Aku pernah berdiri di titik hancur yang membuatku berpikir hidupku selesai. Tapi ternyata tidak. Allah hanya sedang mengarahkan aku ke jalan yang lebih jujur, jalan di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Dan kini, aku siap melangkah ke sana, bersama orang yang menghargai setiap langkahku. 76. Pagi itu cuaca terasa lebih teduh dari biasanya. Embun masih bertengger malas di dedaunan saat Bu Rahmah berangkat menuju masjid dekat komplek untuk menghadiri pengajian rutin yang digelar seminggu sekali. Ia mengenakan gamis polos warna hijau zaitun dan kerudung pasmina senada, menenteng tas kecil berisi Al-Quran dan sajadah lipat. Sesampainya di sana, suasana masjid sudah cukup ramai. Jamaah ibu-ibu dengan wajah-wajah yang sudah tak asing saling bertegur sapa. Bu Rahmah pun melangkah pelan menuju bagian depan. Baru saja hendak meletakkan sajadah, ia disapa dengan ramah oleh seseorang yang tidak lain adalah Bu Marwah. Assalamualaikum, Bu Rahmah, ucap Bu Marwah, senyumnya lebih lembut dari biasanya. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Bu Rahmah dengan senyum hangat. Najwa ada di sebelah mertuanya, berdiri kaku.
Raut wajahnya tetap tenang tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaan. Entah kepada momen ini atau kepada dirinya sendiri. Saya dengar, Alia akan menikah sebentar lagi. Tanya Bu Marwah sambil tersenyum ringan, mencoba sebisa mungkin menghindari nada nyinyir yang dulu sering ia gunakan. Bu Rahmah mengangguk. Iya, insya Allah akhir bulan ini. Mohon doanya ya, Bu. Selamat, saya ikut bahagia. Semoga Allah lancarkan semua urusannya. Terima kasih, Bu Marwah. Maaf sekali kalau kami tidak bisa mengundang ibu sekeluarga ke akadnya. Karena memang akadnya akan diadakan di Istanbul. Tapi insya Allah nanti kami buat acara syukuran kecil-kecilan di rumah. Semua pasti diundang, jawab Bu Rahmah lembut dan tulus. Najwa mengangkat alis, menyela pelan. Pernikahan kedua, tapi niatnya seperti pernikahan pertama. Mewah sekali. Bu Rahmah hanya tersenyum kecil, tak terpancing. Kalau rezekinya ada, kenapa tidak? Lagi pula, setiap perempuan berhak punya hari bahagianya, meskipun untuk yang kedua kali. Apalagi sekarang Alia benar-benar menjalani pernikahan dengan pilihan hatinya. Tak ada yang bisa Najwa balas. Ia mengalihkan pandangan, menunduk, dan pura-pura memainkan jung kerudungnya. Pengajian dimulai tak lama setelahnya, membuat perbincangan itu berhenti begitu saja. Namun sesuatu tertinggal di hati Najwa. Setelah pengajian selesai, Bu Marwah meminta Najwa untuk segera pulang. Mereka berjalan menyusuri jalanan komplek yang teduh di bawah rindang pohon flamboyan. Najwa mendorong kursi roda mertuanya dalam diam, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi sesampainya di rumah, Najwa meletakkan tasnya dan duduk lemas di sofa. Matanya kosong menatap layar televisi yang bahkan belum sempat ia nyalakan. Najwa. Panggil Bu Marwah saat diantarkan ke dalam oleh art mereka, Mbak Santi. Ya, Umi. Kamu kenapa? Mukamu muram. Najwa menggeleng pelan. Gak ada apa-apa. Tapi tentu saja itu bohong. Hatinya berkecamuk. Ia melihat bagaimana mertuanya yang dulu membenci Alia kini bersikap manis kepada Bu Rahmah. Ia melihat bagaimana semua orang mulai berpindah arah, menyambut kehidupan baru Alia dengan tangan terbuka. Dan di sisi lain, dirinya hanya berdiri memandangi dari kejauhan, seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. La mengingat kembali pertemuan pertama dengan Ryan. Betapa ia sangat berharap menjadi satu-satunya. 77. Wanita di hidup lelaki itu. Tapi perlahan, semua bayangan indah itu pupus. Ryan tak lagi seperti dulu. Ia kembali dari rumah sakit sebagai lelaki yang setengah hampa. Tidak banyak bicara, tidak lagi memimpin rumah dengan wibawa. Tatapan Ryan seperti orang yang hidup hanya karena tubuhnya belum mati. Dan Najwa lelah. Ia merawat suami yang tak mencintainya dengan sepenuh hati, lah merawat ibu mertuanya yang lumpuh dan terus menuntut. Ia berusaha tampil kuat, tapi semakin hari hatinya terasa lapuk. Yang lebih menyakitkan, Najwa melihat bagaimana Alia yang pernah ditinggal, pernah dikhianati, pernah dihina kini justru bersinar. Menikah dengan pria berpendidikan, disayang banyak orang, bahkan akan menggelar akad impian di luar negeri. Anak Alia sehat dan menggemaskan. Keluarga Alia kompak, tenang, dan tidak penuh intrik. Sementara ia harus menyuapi suami yang tak lagi mengucap terima kasih. Harus menyeka air liur mertua yang dulu membela dirinya hanya karena benci pada Alia. Kini, semua tampak memudar. Umi. Ucap Najwa akhirnya.
Sahut Bu Marwah dari ranjangnya. Kalau Mas Ryan tetap cinta sama Alia sampai detik ini, kenapa harus nikahi aku dulu? Bu Marwah menoleh pelan. Tatapannya bingung, cemas, tapi juga enggan menjawab. Kalau Mas Ryan tetap pikirin Alia. Kenapa aku harus berjuang sendiri ngurus dia sekarang? Najwa. Semua orang punya masa lalu. Masalahnya, masa lalu Ryan masih hidup sampai sekarang. Dan malah mau nikah sama pria yang lebih baik dari Mas Ryan. Suaranya meninggi, hampir gemetar. Najwa berdiri. Dadanya sesak. Air matanya mengambang tapi belum jatuh.